Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teori pemungutan pajak. Next slide. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Rajwa Safa Kamila dengan NIM akhir 279. Yang kedua ada Felisa Angelita dengan NIM akhir 038. Yang ketiga ada Gevin Nadila Febrianti dengan NIM akhir 456. Yang keempat ada Muhammad Al-Farid dengan NIM akhir 090. Dan yang terakhir ada Margaret Lili Maria dengan NIM akhir 384. Next slide. Baik, masuk ke dalam materi yang pertama yaitu implementasi asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas finansial. Pak Hadi adalah seorang koki yang per bulannya berpenghasilan sekitar 10 juta. Sedangkan Pak Nata adalah seorang koki yang per bulannya berpenghasilan sekitar 5 juta. Otomatis pajak yang perlu dibayarkan oleh keduanya sudah pasti berbeda. Yang kedua ada asas ekonomis. Pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh seperti untuk pembangunan dan juga kepentingan negara lainnya. Yang ketiga adalah asas yuridis. Menetapkan undang-undang yang sudah ditetapkan sebagai dasar dalam melakukan pemungutan pajak. Yang keempat, asas umum. Pemungutan pajak harus dilakukan secara umum dan juga menyeluruh pada masyarakat karena harus menerapkan dari rakyat dan untuk rakyat. Yang kelima ada asas kebangsaan. Cica adalah warga negara Indonesia, maka ia wajib untuk membayar pajak. Nata adalah warga negara asing yang hanya berlibur ke Indonesia, maka ia tidak perlu untuk membayar pajak. Sedangkan Nora adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia dan juga tinggal di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah meninggalkan Indonesia, maka ia harus membayar pajak. Yang keenam adalah asas sumber. Pajak yang harus dipungut adalah ketika seseorang bertempat tinggal di tempat tinggal yang wajib pajak dan juga perusahaan yang ada di tempat tinggal. Ketika tinggal dan bekerja di Indonesia, maka wajib hukumnya untuk membayar pajak. Yang terakhir adalah asas wilayah. Contohnya adalah Pak Winsa adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Singapura. Apabila menurut asas wilayah tidak perlu dikenakan pajak, maka Pak Winsa tidak perlu membayar pajak pemerintah Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Safa atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. 1. Teori asuransi. Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas melindungi jiwa, raga, dan harta benda perseorangan. Oleh karena itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi untuk mendapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi karena perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan. Yakni jika seseorang misalnya meninggal, kecelakaan, atau kehilangan, negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak. Yang kedua, teori kepentingan. Menurut teori ini, pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Semakin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, semakin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi, sukar pula dipertahankan karena seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak. Yang ketiga, teori daya pikul atau teori gaya pikul. Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak, sehingga tekanan semua pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut. Kelemahan dari teori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang karena akan berbeda dan selalu berubah-ubah. Teori daya pikul ini diterapkan dalam pajak penghasilan, di mana wajib pajak baru dikenakan pajak penghasilan bila memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan pasal 7 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan ditegaskan sebagai berikut. Next slide. Kepada orang pribadi, sebagai wajib pajak diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang besarnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk diri pengawal, 1 tahun berjumlah 36 juta dan 1 bulan 3 juta rupiah. Yang kedua, tambahan untuk pengawal yang kawin, 1 tahun berjumlah 3 juta dan 1 bulan 250 ribu. Yang ketiga, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang. 1 tahun berjumlah 3 juta, 1 bulannya berjumlah 250 ribu. Yang keempat, tambahan bagi istri bekerja yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami, 1 tahun berjumlah 36 juta, dan 1 bulannya 3 juta rupiah. Lalu, yang keempat, teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Teori ini didasari paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini, dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. Kelemahan dari teori ini adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Yang terakhir, teori daya beli. Teori ini adalah teori modern. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan banyak melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat yang dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, bukan pula kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Teori ini menitik beratkan ajaran pada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur. Menurut para penganutnya, termasuk Profesor Adriani, teori ini berlaku sepanjang masa, baik dalam ekonomi bebas maupun ekonomi perencanaan yang terpimpin. Teori-teori ini merupakan pemecahan atas dasar menyatakan keadilannya pemungutan pajak oleh negara, sehingga para ahli atau pemikir menamakannya sebagai asas menurut falsafah hukum, yang dalam The Four Maxims termasuk maksim pertama. Namun, beberapa prinsip telah berhasil juga dikembangkan sepanjang masa, sehingga memberikan suatu kerangka yang dapat digunakan sebagai kriteria sistem perpajakan yang adil. Prinsip-prinsip ini antara lain prinsip manfaat dan prinsip kemampuan membayar. Sekian materi teori pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem, yaitu yang pertama ada sistem self-assessment, merupakan salah satu sistem atau mekanisme pemungutan pajak. Sistem ini diterapkan di beberapa negara seperti Amerika, Jepang, bahkan juga di Hindia Belanda dulu. Dalam sistem ini, penghitungan berapa besarnya pajak yang harus dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat aktif. Pada tata cara self-assessment, kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada aktivitas masyarakat sendiri, di mana memberi kewajiban kepada wajib pajak untuk yang pertama menghitung sendiri besarnya pendapatan atau kekayaan atau laba. Yang kedua, menghitung sendiri besarnya pajak, pendapatan, atau kekayaan atau perseroan yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Nasional, sistem self-assessment ini menganut prinsip ketiga dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak
sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak. Lalu yang kedua ada sistem official assessment. Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Dan ciri yang ketiga itu utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Untuk sistem yang ketiga yaitu sistem withholding. Dalam sistem withholding, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawainya. Kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan dan melaporkan PPh pegawainya tersebut ke kantor pelayanan pajak. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni teori penetapan tarif pajak di Indonesia. Teori penetapan tarif pajak merupakan konsep ekonomi yang membahas tentang bagaimana pemerintah menentukan tarif pajak yang dikenakan kepada warga negara Indonesia atau entitas bisnis di negara Indonesia. Beberapa teori yang relevan dalam penetapan tarif pajak meliputi yang pertama yakni teori keadilan pajak. Teori keadilan pajak menekankan bahwa tarif pajak harus adil dan proporsional, di mana mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan membayar lebih banyak pajak. Yang kedua, yakni teori efisiensi ekonomi. Teori efisiensi ekonomi berfokus pada upaya memastikan bahwa sistem pajak tidak menghambat aktivitas ekonomi yang produktif. Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi insentif untuk bekerja, berinvestasi, atau berusaha. Yang ketiga yakni teori optimalisasi pajak. Teori optimalisasi pajak bertujuan untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan penerimaan pajak negara dengan dampak ekonomi dan sosial dari pungutan pajak. Teori ini mengusulkan bahwa tarif pajak harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memberikan penerimaan maksimum tanpa mengurangi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Yang keempat yakni teori elastisitas pajak. Teori elastisitas pajak memperhatikan respons perilaku subjek pajak terhadap perubahan tarif pajak. Jika subjek pajak memiliki elastisitas yang tinggi terhadap perubahan tarif pajak, pemerintah harus berhati-hati dalam menaikkan tarif pajak karena dapat mengurangi penerimaan pajak secara keseluruhan. Yang kelima yakni teori penghindaran pajak. Teori penghindaran pajak yaitu mengakui bahwa subjek pajak dapat menggunakan strategi hukum dan perpajakan untuk menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Pemerintah perlu mempertimbangkan teori ini dalam merancang sistem perpajakan yang efektif. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem dan kebijakan tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Setiap jenis pajak memiliki nilai tarif yang berbeda-beda, dan tarif pajak ditetapkan berdasarkan persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang. Ada banyak jenis tarif pajak dan pengelompokannya. Di Indonesia, sistem dan kebijakan tarif pajak mencakup beberapa jenis pajak, yaitu yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan individu dan badan. Tarif PPh berdasarkan pada tingkat penghasilan, dengan tarif yang lebih tinggi untuk penghasilan yang lebih tinggi. Biasanya, tarif PPh bersifat progresif. Tarif PPh individu berdasarkan pada klasifikasi penghasilan, dengan tarif yang berbeda antara penghasilan tetap, penghasilan tidak tetap, dan penghasilan pasal 21 atau gaji. Tarif PPh badan berdasarkan pada besaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa di Indonesia. Tarif PPN umumnya sebesar 10% untuk barang dan jasa yang tidak termasuk dalam kategori tertentu yang dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi atau bebas pajak. Tarif PPN menggunakan tarif proporsional. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM adalah pajak khusus yang dikenakan atas penjualan barang-barang mewah
seperti mobil, kapal pesiar, dan barang mewah lainnya. Tarif PPNBM bervariasi tergantung pada jenis barang dan nilainya. Dan yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti, termasuk tanah dan bangunan. Tarif PBB berdasarkan pada nilai properti yang dimiliki. PBB menggunakan tarif Bentham. Kebijakan tarif pajak di Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah dan keadaan ekonomi saat itu. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Sekian dan maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.